Bapak Ibu, proses melihat, proses memandang dan menyaksikan Allah ya pada Nabi Musa kalamullah dan pada diri kita itu, ini disebut namanya proses fana. Ya. Sebab apa? Man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Siapa yang sudah mengenal dirinya bahwa dirinya itu fana, dirinya itu hapus, dirinya itu tiada, dirinya itu sirna, lenyap, maka disitulah dia mengenal Allah itu yang baqo. Disitulah dia mengenal Allah itu yang wujud. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Siapa yang benar-benar sudah mengenal dirinya itu benar-benar mati, disitulah dia mengenal yang sebenar-benar hidup itu adalah Allah. Makanya, untuk bisa kita mengenal, melihat dan menyaksikan Allah yang benar-benar baqo, yang benar-benar hidup, kita wajib keluar dari diri kita. Wajib kita ini menghapus wujud diri kita. Wajib kita ini berhenti jadi orang. Sebab apa? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Maknanya, bila engkau merasa diri engkau itu wujud, engkau masih merasa diri engkau itu adalah sama basar kalam ilmu qudrat iradat dan hayat, maka selama itulah kamu tidak akan pernah mengenal aku yang wujud dan yang bersifat itu. Karena yang sebenar-benar wujud aku. Yang sebenar-benar bersifat hayat, melihat dan mendengar, mengetahui berkuasa dan berkehendak itu aku. Jangan sampai ada wujud dirimu dalam pandangan wujud aku. Sebab apa? Apabila bertemu wujudmu dengan wujud aku dengan dirimu, mesti mati salah satunya. Mesti mengalah salah satunya. Supaya jelas siapa yang benar wujud dan siapa yang benar-benar tiada. Siapa yang benar-benar hidup dan siapa yang benar-benar fana. Tidak mungkin bertemu dua wujud dalam hidup ini. Ya. Makanya barulah kita bisa melihat dan menyaksikan Allah itu ketika diri kita itu telah fana. Jadi jalan untuk melihat dan menyaksikan Allah itu mesti prosesnya adalah fana. Kalau sudah fana, maka barulah hancur Bukit Tursina itu. Dan barulah Musa serta diri Bapak Ibu itu betul-betul pingsan. Ya. Kalau udah fana, Bukit Tursina itu akan hancur, serta Musa dan kita itu benar-benar pingsan. Apa makna hakiki daripada ayat tadi surat Al-A'raf itu? Ya. Maksudnya, ya, bukan hancurnya Bukit Tursina. Bukan berkeping-kepingnya Bukit Tursina itu. Karena Allah mentajalikan dirinya ke Bukit Tursina. Bukan. Bukit Tursina ini Bapak Ibu. Sejak sononya sampai sekarang kokoh juga berdiri di Mesir itu. Di Sinai itu. Tak pernah hancur, kokoh dia. Musa pun tidak pernah pingsan. Kalau Bukit Tursina itu tidak hancur, kokoh dari sejak dahulunya Musa itu ada. Sampai sekarang. Lalu apa maksud daripada firman Allah? Ja'alahu dakka wa khara Musa sa'iqa. Ketika Allah mentajalikan dirinya, menampakkan dirinya ke Bukit Tursina hancur, Musa pun pingsan. Makna yang sebenarnya itu bukan hancurnya bukit, bukan pingsannya Musa. Akan tetapi
hancurnya Bukit Tursina itu makna yang sebenarnya hancur dalam pandangan hati. Lebur sirna dalam pandangan hati. Inilah pesan yang disampaikan Allah melalui nabinya. Zohirun Rabbi fi batni abdi. Nyatanya aku, kata Allah, pada langit dan bumi, pada gunung, pada Bukit Tursina itu. Itu nyatanya aku itu dalam pandangan hatimu. Maknanya, hapuskan Bukit Tursina dalam pandangan hati. Lenyapkan sekalian alam dalam pandangan hati. Kalau sudah hapus Bukit Tursina dalam pandangan hati, sudah hapus sekalian alam dalam pandangan hati, itu maknanya bahwa Bukit Tursina dan alam ini telah hancur, Bapak Ibu. Jadi kalau Bukit Tursina namanya hancur. Hancur dalam pandangan pencalian hati. Ini yang dilatih kata Ustaz tadi. Hapuskan sekalian alam, lenyapkan sekalian diri dalam pandangan hati, lalu nyatakanlah yang wujud dan yang nyata itu hanya Allah semata-mata pada alam, pada gunung, dan pada diri. Makanya pada Bukit Tursina hancur maknanya. Kalau pada Musa dan diri Bapak Ibu, jangan digunakan dan dipakai makna kata hancur. Nah, kalau kita bukan hancur makna yang tepatnya. Makna yang tepatnya bagi dari Bapak Ibu itu adalah pingsan. Jadi makna pingsan dan makna hancur untuk melihat dan menyaksikan Allah itu dalam bahasa tauhid namanya fana. Makanya dikatakan Allah, kullu syai'in halikun illa wajahahu. Kullu man alaihi fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiap segala sesuatu nih. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu zul jalali wal ikram. Kullu syai'in halikun. Tiap-tiap segala sesuatu, apapunlah bentuknya, yang dahulu, sesuatu yang dahulu, sesuatu yang sekarang, sesuatu yang akan datang, hakikatnya itu halik, nggak pernah ada tuh. Ya. Yang ada itu dari sejak dulunya, sekarang maupun yang akan datang itu. Illa wajahahu, yang ada cuma zat semata-mata, hanya Dia cuma yang ada. Makanya dikatakan Allah, kullu man alaiha fani. Tiap-tiap segala yang ada itu hakikatnya fana, nggak pernah ada. Hakikatnya itu hanyalah bayang-bayang. Yang kekal wa yabqa, yang kekal itu adalah zat yang memiliki kemuliaan itu. Hanya Allah. Maka ini artinya Bapak Ibu, kalaulah Bukit Tursina telah hancur dalam pandangan hati, dan Musa itu juga telah pingsan dalam pandangan hati, telah hilang kesadaran dirinya Musa, maka ketika itulah baru Musa mampu memandang dan menyaksikan Tuhan. Apa kata dia? Falamma afaqah qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maka tatkala Musa telah sadar dari pingsannya. Maksudnya, ketika Musa itu telah hidup kesadaran Tuhan pada dirinya. Tidak ada wujudnya lagi, tak ada sifatnya lagi. Sadar sesadar-sadarnya bahwa dirinya itu tiada wujud dan tiada bersifat. Yang ada cuma kesadaran Tuhan.
Maka disitulah Musa mengatakan, tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Aku benar-benar tobat ya Allah. Sesungguhnya diriku tidak pernah ada ya Allah. Sesungguhnya alam dan bukit terusnya nggak pernah ada ya Allah. Yang ada itu hanya Engkau semata-mata ya Allah. Maka tobat nih orang makrifat itu Bapak Ibu, tobat yang disebut namanya tobat daripada awwaba. Tobat awwaba itu maknanya tobat di mana Bapak Ibu tidak lagi memandang ada diri yang lain, ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Kalau masih ada diri yang lain dan wujud yang lain selain daripada Allah, itulah yang dikatakan syirik itu. Maka Musa tobatnya lepas daripada memandang ada wujud yang lain dan ada dirinya yang lain selain daripada Allah. Maknanya apa? Hanya Allah sajalah yang wujud senyata-nyatanya, hanya Allah sajalah yang tunggal, tidak ada diri yang lain selain pada dirinya. Maka pada diri Musa itu Bapak Ibu, ketika telah hidup kesadaran Tuhan pada dirinya, pada maqam Sidratul Muntaha, dalam kajinya, kesadaran yang tertinggi, hanya Allah cuma yang wujud, hanya Allah cuma yang bersifat. Ketika itulah Nabi Musa telah terang, jelas, memandang dan menyaksikan Tuhan itu nyata senyata-nyatanya. Kalaulah mata ini mampu memandang yang nyata pada Bukit Tursina, pada diri sendiri, rupanya Allah lebih nyata lagi daripada Bukit Tursina dan lebih nyata lagi pada diri. Kenapa? Segala yang nyata itu adalah nyatanya akan dirinya. Aku inilah bukti nyatanya akan wujud dirimu. Wujud dirimu itulah kenyataan nyatanya aku, kata Allah. Bukan kamu, hai Musa. Bukan gunung itu bukti adanya aku. Akulah sebenarnya bukti nyatanya alam. Akulah bukti nyatanya bukit. Akulah bukti nyatanya dirimu. Karena aku cuma yang ada pada segala yang ada ini.